wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Safir Azuri. Kali ini kita akan belajar tentang teori bias. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fajar Safir Azuri dengan NPM 25032010095 dari Paralel B dengan mata kuliah Teori Probabilitas dengan dosen pengampu Bapak Andias Mukti Praganarka ST.MT, biasa dipanggil Bapak Dias. Baik, latar belakang. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari teorema Bayes dulu ya. Teorema Bayes yaitu suatu formula yang menjelaskan bagaimana caranya memperbarui sebuah probabilitas dari suatu hipotesis saat kita sudah menemukan suatu bukti atau petunjuk baru. Teorema Bayes dikemukakan oleh Thomas Bayes dari Inggris pada tahun 1763 dan kemudian disempurnakan oleh Laplace. Teorema Bayes digunakan untuk menghitung probabilitas terjadinya suatu peristiwa berdasarkan pengaruh yang didapat dari hal observasi. Baik, di sini ada beberapa elemen-elemen penting dalam teori Bayes. Ada 4, yaitu prior, likelihood, evidence, dan posterior. Di sebelah kiri atas terdapat rumus yaitu probabilitas PA bersyarat B dan PB bersyarat A dikalikan probabilitas kejadian A dan probabilitas kejadian B. Baik, di sini ada prior. Prior adalah probabilitas awal, keyakinan awal atau probabilitas suatu hipotesis atau peristiwa sebelum adanya data baru atau bukti yang diamati. Ada likelihood, kemungkinan seberapa besar kemungkinan suatu data atau observasi terjadi, dengan asumsi bahwa hipotesis tertentu atau prior adalah benar. Ada evidence atau bukti. Ada bukti itu probabilitas total dari data yang diamati. Dan yang terakhir ada posterior, probabilitas yang sudah diperbarui. Itu keyakinan yang diperbarui terhadap suatu hipotesis atau peristiwa setelah mempertimbangkan data baru ataupun bukti-bukti yang baru. Nah, di sini ada studi kasus saya yaitu kemungkinan dari telur busuk dari proses pengolahan telur asin, yaitu A adalah kejadian telur busuk dan B lama perendaman. Prior adalah peluang busuk setelah 14 hari perendaman adalah 1%. Ada posterior peluang busuk setelah 21 hari perendaman adalah 8%. Bisa kita lihat dari grafik sebelah kanan, yaitu awalnya dari minggu pertama itu 0,5%, minggu kedua 1%, dan minggu ketiga menjadi 8%. Baik, di sini ada prior dari studi kasus ini, probability. Prior adalah keyakinan awal, misalkan 1% peluang busuk setelah 14 hari. Nah, nilai ini didasarkan pada data awal sebelum adanya informasi tambahan. Prior PA sama dengan 0,01, peluang telur busuk setelah 14 hari. Dari mana datanya? Datanya saya mendapatkan dari usaha orang tua saya yang bergerak di bidang produksi telur asin. Dari pengamatan selama proses pengecekan kualitas, rata-rata setiap 600 butir telur yang diproduksi, ternyata terdapat sekitar 6 butir telur yang mengalami kerusakan ataupun busuk. Nah, di sini ada likelihood. Apa sih likelihood dari studi kasus ini? Nah, likelihood adalah peluang lama perendaman 21 hari terjadi jika telur busuk. B1 adalah kemungkinan busuk saat saya menggunakan garam dan tanah. Diketahui likelihood yaitu PB1A menjadi 0,3443. B2 adalah kemungkinan busuk saya saat menggunakan, mohon maaf, harusnya tanah saja. Diketahui likelihood yaitu PB1A 0,0443. Di sini ada update dan posterior. Update adalah total peluang dan perendaman 21 hari terjadi. Posterior adalah peluang busuk yang diperbarui setelah mengetahui lama perendaman 21 hari, yaitu 8%. Nah, saya mengambil PB1 dikarenakan nanti akan saya jelaskan di sini.
Dan juga diketahui hasil perengaman 3 minggu atau posterior yaitu PAB 0,08 P, AB 0,08% ya adalah posterior. Nah, di sini ada B1 yaitu 0,3443 dikali 0,01. Bagi dari yang sebelumnya itu 0,043043. Hasilnya adalah 0,08 atau 8%. Ini yang akan kita pakai. Itu ada B2 yaitu 0,0443 dikali 0,01. Di sini dibagi 0,043043 yaitu hasilnya adalah 0,01 atau 1%. Di sini bisa kita lihat yaitu B1 lebih besar dari B2 sehingga itu yang akan kita pakai. Nah, untuk kesimpulan. Awalnya kita percaya bahwa peluang telur yang busuk dari sebuah batch adalah 1 dari 100 telur atau 1%. Ini adalah keyakinan awal atau probabilitas dasar kita sebelum memiliki informasi tambahan. Berarti kita di sini menyebutkan tentang priornya itu 1%. Di mana kita tidak kita masih belum memiliki informasi tambahan seperti bahan apa yang kita pakai dalam perendaman dan juga lama waktunya. Artinya ketika telur direndam selama 14 hari ada kemungkinan kecil saja bahwa telur akan busuk yaitu 1%. Nah, ditemukan bahwa lama perendaman ternyata lebih lama yaitu 21 hari dan berdasarkan dua data baru peluang telur busuk meningkat menjadi sekitar 8 dari 100 telur busuk atau 8 dari 100 telur atau 8%. Data pertama berasal dari telur yang diasinkan menggunakan garam yang saya gunakan dalam proses pengasinan. Data kedua berasal dari telur yang tidak diasinkan dengan peluang busuk tetap di 1%. Di sini saya menggunakan tanah saja. Nah, kenapa sih kita menggunakan data pertama? Nah, saya memilih menggunakan data pertama karena proses pembuatan telur asin memang harus melibatkan penggunaan garam yang secara signifikan mempengaruhi kualitas dan daya tahan telur. Informasi baru ini mengubah keyakinan awal kita dengan bantuan teori Mabayes. Nah, kita dapat secara rasional memperbarui peluang tersebut dari 1% menjadi 8%, yang menggambarkan bahwa semakin lama perendaman dalam larutan garam, dan tanah, resiko telur busuk semakin meningkat. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sampai berjumpa lagi pada